Saya lahir dari keluarga yang bukan orang Kristen. Suami saya sebelum kenal Yesus Haji Muhammad Henry. Sekarang masih Muhammad Henry. Susah ganti nama lagi, susah Pak, KTP-nya nanti warisannya hilang lagi. Jadi memang kami berdua sampai sekarang KTP-nya masih. Kita udah coba untuk diganti, masih anak dari Haji binti Affan. Jadi masih begitu sampai hari ini. Anugerah. Kemarin tadi saya bersaksi, saya bilang Natal kemarin tanggal 24 Desember itu ajaib Bapak Ibu. Saya itu kenal Yesus dari kecil waktu umur 12 tahun bukan karena ibu saya Kristen. Tapi ibu saya Kristen jual Yesus, saya nggak boleh. Bapak saya udah pasti nggak mungkin kasih. Kami sampai hari ini masih punya pesantren sampai hari ini 3.000 orang sampai hari ini. Bahkan semua di kampung kami Bengkulu Selatan tahulah siapa kami. Tapi keajaibannya luar biasa tanggal 24 Desember kemarin Pak Gembala. Saya baru ini kali juga selama saya jadi orang Kristen datang ke Natal saya di rumah 200 orang itu semuanya bawang putih. Nggak bisa bayangin. Dan pada saat itu ya kita tahu yang tamu yang mau datang, jadi kita juga nggak mau cari perkara. Jadi saya bilang ya udah yang mau ibadah di luar, ada kolam renang, ada garden, ada semua. Jadi kan nggak ganggu, tutup pintu, yang tamu di dalam. Kita di luar musik saya bikin panggung spesial kolam renang saya tutup supaya jadi panggung. Supaya kayak bisa ibadah enak nggak terganggu pasang lilin. Terus ya kita juga benar-benar ada perjamuan. Jadi benar-benar memang yang tamu silakan di dalam VIP. Nah saya udah minta tanggal 24 itu kita berdua nggak usah khotbah. Kali ini aja kita duduk manis jadi jemaat di rumah sendiri. 2 pendeta bukan cuma 1 yang kami undang. 1 gembala, 1 pengkhotbah. Musik terus dialunkan lagu Christmas. Udah waktunya sejam lebih sampai bulak-balik set A set B kayaknya udah segala macem lah. Gak datang-datang pendetanya gak datang, gembalanya gak datang. Itu Jeffrey kan tahu kan WLC ini kan. Jeffrey ngelihat bukan Jeffrey ya bukan sorry. Satu grupnya mereka ngeliatin ke saya. Ini udah jam 8 gak mulai-mulai. Terus ibu siap khotbah. Saya bilang tunggu dulu. Nah, akhirnya saya masuk ke kamar ambil iPad. Mau gak bisa juga jadi jemaat khotbah juga. Selesai khotbah Bapak Ibu. Saya datang ke dalam ke tempat keluarga besar saya. Mereka semua pada ngomong gini. Wah bagus banget ceramahnya. Kok bisa ceramah? Kok bisa? Saya bingung. Emangnya denger? Ya denger lagi. Lah kan kita di luar. Dia di dalam. Kok denger? Ya gimana nggak denger? Itu di situ ada nenek saya, ada kakak beradik nenek saya, ada keponakan, ada sepupu, ada tante, ada semua di situ. Kok bisa denger? Nah ini speaker dua-dua di sini katanya. Saya nggak janjian Bapak Ibu, nggak janjian yang naruh sound system karena udah sore, yang naruh musik.
Saya nggak tahu karena itu grupnya daripada WL, dari pemusik, jadi saya nggak ngerti. Saya tahu di luar ada speaker, nggak taunya di dalam kan dia juga nggak tahu keluarga saya datang siapa. Itu dipasang paling gede dua-duanya, jadi mereka yang paling jelas dengar khotbah. Saya bilang emang Yesus ajaib ya, lihat Tuhan kita ajaib ya. Gak ada yang kebetulan, gak ada. Pendetanya ditahan bukan karena apa-apa, pendetanya pas saya selesai, amin, dua-duanya muncul. Sudah pakai baju pendeta resmi Pak, baju gembala, bayangin. Dua-duanya muncul. Jadi benar perjamuannya pendeta tapi khotbah benar-benar pure saya. Saya dengan Pak Henry ya ikut berdoa atau saya sendiri lupa saya. Nah, terus karena sudah bilang Pak Henry sesama hamba Tuhan tidak boleh saling mendalui. Nggak usah jauh-jauh lah tuh kemari. Harusnya jatahnya Pak Henry nih khotbah nih sekarang nih. Terus saudara dan mereka bahas, mereka cerita. Yang buat saya ajaib, semua keluarga saya dukung saya, izin saya. Padahal waktu saya khotbah, saya naik khotbah tahun 2003. Saya naik mimbar, saya datang ke keluarga saya ke Bengkulu, ke kampung saya. Itu juga gak ada yang kebetulan. Rupanya di kampung saya yang suku Serawa yang buat saya gak mungkin ada orang Kristen, gak mungkin pikiran saya. Ada satu kampung, gak jauh dari kampung saya, 1 jam naik mobil. Itu ada satu kampung yang dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Saudara merinding dengernya. Saya khotbah di situ, di lapangan. Saya bilang ini kampung kok saya bisa khotbah di lapangan. Bahkan ada ibu, bu saya mau ikut Nabi Isa, saya mau ikut Nabi Isa. Kayak begitu. Saya khotbah di lapangan bebas banget. Ini masih ketutup, itu di lapangan. Rupanya satu kampung. Terus saya tanya gimana ceritanya nih kampung bisa terima Yesus. Tahun 64 ada kapten polisi namanya Tobing. Datang ke tempat itu, kenalin Yesus, lanjut bersama Pak Octavianus dan Bengkulu. Semangat itu banyak hamba Tuhan Bengkulu di I3. Itu semuanya, terus tambah lagi dari tim dari Jerman ya Pak Octavianus melayani. Dan sekarang datang tim Korea. Dan saya diundang karena mereka dengar ada anaknya Afan. Mereka tahu kami punya pesantren terbesar di situ. Yang jadi Kristen, mereka juga bingung kok bisa anaknya Afan jadi pendeta. Diundanglah saya, ketemulah di situ. Sampai mereka minta saya untuk masuk dalam suku Serawai di tempat itu. Itu keluarga saya dengar saya ke kampung khotbah tentang Yesus. Pintu semua ditutup. Nggak boleh masuk rumah. Nggak ada yang mau nyentuh saya. Nggak ada yang mau ketegur. Silakan di hotel. Bapak ibu bayangin. Padahal saya tiap tahun ke kampung itu tinggal di rumahnya nenek. Nggak boleh. Bahkan mereka bilang begini ketika mereka lihat di MNC. Mereka lihat nama saya pendeta Fiba Afan. Tolong ya tidak ada Afan Kristen apalagi pendeta. Kalau mau jadi pendeta silakan pakai nama ibunya aja. Saudara, saya diam. Tapi kemarin saya terkagum-kagum saya melihat mereka dukung saya untuk melayani Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bahkan bulan Maret ini pun mereka bilang, ayo Fib kita semua pada mau umroh. Gak apa-apa deh Fiba kamu di sana aja di Jeddah atau di mana yang penting. Didukung saudara. Yang kedua saya katakan lagi Yesus ajaib. Saya gak pernah nyangka seperti hari ini. Gak pernah sia-sia walaupun saya menjadi orang Kristen satu-satunya di dalam kakak beradik 16. Di keluarga besar saya. Gak gampang. Saya kenal Yesus gak ada pendeta yang datang kayak hari ini gak ada hamba Tuhan apalagi Pak Henry. Kita berdua gak ada. Tapi lihat cara Tuhan bisa pakai apa saja. Masa sih bisa Tuhan pakai kuda nyelamatin saya. Orang tanya gimana caranya. Saya bilang saya suka naik kuda. Saya suka naik kuda pacu. Saya joki pertama tahun umur saya 9 tahun 78. Joki pertama di Indonesia untuk perempuan. Joki bukan kuda lompat, kuda balap. Dan setiap naik kuda joki itu harus ada kompetitornya. Gak boleh kuda joki sendiri gak boleh. Harus ada 2-3 orang. Nah mereka joki-joki ke gereja. Gerejanya gak kayak begini, bagus banget enggak. Gak ada tembok, gak ada apa, gak ada mic, gak ada band, cuma ada gitar. Nyanyi di kandang. Saya sambil mandiin kuda, tapi kuping saya ke situ denger mereka nyanyi. Denger khotbah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan saya gak mau ikut karena saya bukan orang Kristen. Tapi firman tidak pernah sia-sia. Amin. Dan itu masuk. Ada saya bilang sama ibu saya, aku mau jadi orang Kristen. Saya pikir ibu saya kan Kristen dulunya. Wah bukannya dibaikin malah dipukul pakai sapu lidi. Saya gak mau ngaji, makin dibotakin rambut saya. Masih umur 9 tahun, 10 tahun. Ada saya diam-diam diajak sama Yusuf Roni, diajak sama Esther Kando, diajak sama Ruth Pelopesi. Ayo pelayan, diajak sama Pak Octavianus. KKR. Yang tadinya gak ngerti. Saya dibawa teman-teman ada ikut. Saudara ibu saya tahu semakin marah.
Akhirnya saya kecewa karena saya nggak boleh jadi orang Kristen, saya nggak boleh. Dalam hati saya bilang saya kecewa begini. Ibu saya nggak tahu siapa saya. Saya udah hancur dari kecil. 7 tahun saya sudah diperkosa oleh kakak saya sendiri. Satu bapak lain ibu, bukan satu kali, berkali-kali dibikin seperti binatang. Bukan orang miskin. Ayah saya waktu saya lahir katanya konglomerat nomor 8 di Indonesia. Pemilik mobil Datsun Indokaya Nissan Motor, Haji Abdullah Wahab Afan, itu ayah saya. Pemilik pesawat Burak, makanya itu namanya Burak karena ayah saya yang bawa yang seorang muslim yang memberikan nama itu. Burung yang mengantar Muhammad dijual kepada orang Manado, keluarga Sumendap. Jadi nggak masuk akal kalau dia yang pencipta karena memang ini. Dan saudara, saya nggak pernah nyangka juga kalau saya hancur karena memang keluarga kami keluarga kutukan. Hidup dengan perzinahan. Ayah saya punya istri 4, anak 16. Setiap hari ribut hanya soal harta benda, setiap hari ribut karena seperti kawin cerai udah biasa di rumah kami. Tapi lihat Yesus. Sekalipun ibu saya jual Yesus, tapi Yesus memilih saudara saya spesial. Amin. Saya nggak tahu dari kacamata mana Tuhan memilih saudara saya. Saya nggak tahu. Nggak tahu alasannya kenapa Yesus pilih saudara saya. Tapi satu hal yang saya percaya. Yesaya 41 ayat 9. Tolong ditampilkan. Aku telah memilih engkau. Dari ujung-ujung bumi. Penjuru-penjuru bumi. Untuk menjadikan engkau hambaku. Dan aku tidak menolak engkau. Kita benar-benar spesial. Bukan sembarang dipilih Tuhan, lihat. Engkau yang telah ambil ujung-ujung bumi. Bukan sembarangan menjadi orang Kristen. Bukan sembarangan duduk di gereja. Engkau hambaku. Aku telah memilih engkau. Bahkan kalau saudara lihat lagi 1 Korintus 1 ayat 27. Buat dunia, buat keluarga saya orang bodoh. Hancur hidup saya diperkosa tapi Tuhan pilih. Lemah gak punya kemampuan tapi Tuhan pilih. 1 Korintus 1 ayat 27, 28. Lihat Tuhan pilih. Nah hari ini firman Tuhan ajar. Pak Gembala kasih note. Harus bisa jadi hidup menjadi terang dan garam. Tapi untuk menjadi terang dan garam harus menyadari siapa saudara saya. Status kita. Bahkan gak cuma itu. Bukan cuma itu saja. Ketika saya menikah. Otomatis saya lari dari Yesus. Saya gak mau lagi kenal nama Yesus. Karena saya pikir mau berbuat baik, salah, berbuat jahat. Orang gak ada yang nolongin. Jadi saya marah dengan hidup saya. Saya tinggalkan Yesus. Sampai akhirnya saya menikah tahun 88 dengan seorang TNI, Haji Muhammad Henry. Yang gantengnya kayak begini Bapak Ibu. Kan? Lumayan kan dipromosiin gak pakai bayar lagi. Dan saudara rupanya benar. Tapi rupanya melalui Pak Haji Muhammad Henry yang gak mungkin. Saya bilang begini. Kalau emang benar cinta, cuma satu saya minta. Menikah di gereja. Wah gak mungkin. Sekarang gak apa-apa lah udah pensiun udah selesai. Gak mungkin. Kenapa? Aku ini muslim. Saya bilang saya cuma satu mau menikah di gereja. Orang tanya kenapa? Orang bingung. Keluarga saya bukan keluarga Kristen. Hanya karena satu Bapak Ibu. Kalau nikah di gereja setahu saya. Waktu dulu nih setahu saya dulu. Saya tidak boleh cerai. Gak bakal diceraikan. Bahkan seumur hidup mati susah sama-sama. Jadi saya gak mau, saya trauma dengan keluarga saya. Ayah saya punya istri 4. Saya trauma, kakak beradik saya kawin cerai. Saya trauma. Saya mau hidup saya gak mau seperti yang saya gak pernah ngomong. Saya hancur diperkosa kakak saya. Saya pengen kawin gereja. Saudara saya nikah gereja. Habis saya nikah gereja, ya nikah KUA juga. Tapi lihat, saya ditegor. Saya kembali ke Yesus. Yang dulu 12 tahun kenal Yesus saya tinggalkan. Bagaimana saya bisa kembali lagi tahun 91. Yang negor saya bukan pendeta. Yang negor saya bukan hamba Tuhan. Yang negor saya orang kemasukan setan saudara. Sampai saya pikir waduh Tuhan ajaib. Orang yang kemasukan setan negor saya. Waktu saya baru nikah berapa hari kita menikah. Datang ke rumah orang loh. Kita gak kenal orang itu kita dibawa. Bertamu. Tiba-tiba orang itu kemasukan setan. Ngelihat suami saya yang ganteng. Dia peluknya suami saya. Coba. Walaupun gimana pun nih baru 2 hari nikah, sudah lagi panas-panasnya. Dia peluk, dicium-cium pula lagi.
Terus saya angkat tangannya, nggak bisa karena orang kemasukan keras. Malah saya dipelototin. Bahkan yang mau nolongnya mau lepas malah jatuh karena dia kemasukan setan. Enak banget kemasukan setan. Pak Henry-nya kali diam aja. Terus kayak gini ya. Saya bilang ini Pak Henry ini nggak bergerak. Kemasukan setan bodoh amat. Yang penting gue dipeluk gitu kali ya. Dulu. Dan bener-bener akhirnya saya nggak tahu semua pada lepas nggak bisa. Saya ingat Bapak Ibu, bayangin udah lama tinggalin Yesus itu kalau ada orang Kristen, saya lagi di London, mereka bikin surat saudara. Saya ke London bukan sekolah, saya ke London karena saya hamil di luar pernikahan. Saya diumpetin sama keluarga. Jadi orang gereja bikin surat, saya buang, saya robek. Ngelihat gereja saya lari. Jadi emang saya gak mau nyebut nama Yesus. Saya udah gak mau lagi. Gak taunya pada saat itu gak ada yang bisa lepas. Karena suami saya dipelukin terus gak bisa lepas. Suaminya juga diem dipeluk gitu ya. Jadi saya ingat apa? Saya ingat. Akhirnya saya bilang begini. Dalam nama Tuhan Yesus. Nyah kok iblis. Saudara saya gak kenal. Saya udah lama gak kenal. Waktu saya bilang dalam nama Yesus. Lihat nama Yesus yang hebat. Saya bilang dalam nama Yesus. Nyah kok iblis. Itu yang kemasukan setan automatically lepas. Dia melototin saya. Bahkan dia katakan diam kau. Siapa kau? Kau pengkhianat. Kau sama seperti aku. Itu waktu dibilang pengkhianat saya keluar seperti film Bapak Ibu. Saya langsung ingat bagaimana Yesus selamatkan saya. Bagaimana umur 9 tahun saya dipukul, saya tetap jadi orang Kristen. Saya dimarahi keluarga tetap jadi orang Kristen. Saya disidang oleh keluarga besar saya, oleh perusahaan ayah saya. Gak dapat warisan, gak dapat uang bulanan. Saya tetap Yesus. Tapi saat itu karena saya kecewa, saya tinggalkan Yesus. Itu keluar seperti film. Dan orang itu melotot kepada saya. Pengkhianat yang di telinga saya, yang di pikiran saya, pengkhianat, kok sama seperti aku. Setan juga pengkhianat. Badan saya panas, kepala saya panas. Berarti saya cari gereja saudara, saya cari teman ibadah waktu yang dulu umur 12 tahun, umur 10 tahun. Di Kebayoran, di tempat pusatnya YPPI Batu Malang. Saya ke situ, saya bilang, tante badan saya panas, saya dilayani. Sejak itu 3 tahun saya ketakutan. Tapi sejak itu hati saya gelisah. Dan sejak itu 88, 91 saya ambil keputusan. Kami pindah ke Batu Malang, dekat persis sekolah teologi. Nggak ada yang kebetulan, suami saya yang harusnya dinas di mana, itu nggak ada yang kebetulan. Bisa di Batu Malang. Kami dinas di sana 9 tahun di pusat pendidikan. Dan saya komitmen terima Yesus sampai hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, ajaib, untung dimenangkan. Walaupun ada orang kemasukan, lumayan suami saya dapat diskon. Tapi dibalik semua itu kemenangan tetap kemenangan. Amin. Dan akhirnya saya bilang Tuhan jangan cuma saya yang dimenangkan. Tuhan bilang satu orang selamat, seisi keluarga diselamatkan. Ini gimana mungkin nyelamatin keluarga besar saya. Sementara suami saya aja Haji Muhammad Henry. Saudara 24 tahun saya berdoa buat Pak Henry yang ganteng ini. 24 tahun. Saudara, saya bilang Tuhan, saya bilang ini Bapak udah bilang soleh, tingkat soleh luar biasa lah. 5 waktu, lupa kau dari surah khotbah. Yang penting PK bagi 2 tahu nggak? Nah Pak Henry lanjut. Shalom. Puji nama Tuhan Yesus. Dan benar seperti yang istri saya tadi saksikan. Tapi yang nggak pernah saya tahu ketika saya menikahi dia, ketika saya pacaran sama dia, pastinya saya lulusan akademi militer, yang masih punya future lah. Pengennya kan biar jelek-jeleknya saya pengen punya istri yang virgin, yang cantik, yang kaya begitu kan. Tapi luar biasa Tuhan. Ya. Justru ketika dia menyampaikan dengan jujur, dia sampaikan apa adanya. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Dan di situ yang menggerakkan saya bisa ternyuh, saya bisa mengasihi dia. Bahkan saya bisa katakan, aku mau tunjukkan dengan keluarga kamu. Karena saya melihat dia yang nggak
punya apa-apa, dia hanya ditinggali uang 5 pound sterling, ya. Tinggal di negeri orang yang nggak dia tahu, bahasa dia nggak tahu, dia nggak boleh bergaul dengan orang-orang Indonesia, betul-betul disembunyikan karena nama besar orang tuanya. Justru ketika dia menyampaikan itu, saya timbul rasa iba. Bukan karena saya baik, tapi saya mau menunjukkan kepada keluarganya, saya akan membahagiakan kamu. Saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu. Dan saya mau melamar kamu. Dan ketika saya menikahi dia, saya bisa menikahi dia dengan gaji yang cuman 150.000 ketika itu. Nggak mungkinlah saya bisa membahagiakan dia. Tapi yang luar biasa, perkataan iman tadi. Tuhan dengar. Tuhan dengar apapun, sekecil apapun. Kalau kita sampaikan dengan tulus, dengan ikhlas, Tuhan dengar. Dan Tuhan bisa pakai siapa aja. Dan yang luar biasa, bukan saya yang bahagiakan dia. Tapi justru istri saya yang kalau mendengar kesaksiannya dia, itu cuma lulusan S2, SD sampai SMP tok. Nggak ada lulusan ijazah S1, S2, S3. Tapi betul-betul S2 yang SD, SMP tok. Dia bisa membahagiakan kami sekeluarga, bahkan bisa memulihkan keluarga kami menjadi Yusuf di dalam keluarga kami. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan ketika saya diselamatkan, itu bukan cuman saya benar-benar yang punya mimpi yang sama seperti teman-teman saya yang lain. Saya pengen jenderal, saya pengen karir saya nggak cacat. Jadi saya tata betul. Tapi istri saya selalu sampaikan di atas mimbar ketika dia sudah dipakai Tuhan, dia sudah melayani, dia selalu katakan satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Saya waktu dengar seperti itu, saya cuma mencibir, saya cuma mencemooh. Paling kamu yang ikut saya. Paling kamu yang ikut saya. Padahal saya juga sebagai suami, saya juga pengen keluarga saya bersama-sama dengan saya. Bahkan saya juga menjadi andalan bagi keluarga besarnya. Tadi disampaikan, dia dari seberang dan keluarganya mengharapkan dari saya untuk bisa mengembalikan dia. Sehingga saya katakan, paling kamu yang ikut saya. Tapi doa orang benar itu besar kuasanya. Ketika dia dengan iman menyampaikan, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Dan itu terjadi. Dan bahkan ketika saya masih di seberang pun, saya menyaksikan mukjizat-mukjizat bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali. Berulang kali saya menyaksikan bagaimana jabatan-jabatan saya, bagaimana sekolah-sekolah saya yang saya sudah tata sedemikian rupa. Itu di penghujung, selalu di penghujung. Yang secara manusia nggak mungkin saya dapat. Ketika saya pengen jabatan komandan batalion,
Itu H-3 saya sudah dapat bocoran. Karena saya dari lembaga pendidikan, sehingga bocoran itu gampang sekali bisa dapat. H-3 saya dapat. Saya diarahkan untuk menjadi gumil kembali ke Pusdik. Saya bilang sama istri saya, aku kayaknya nggak dapat nih jabatan Danjon. Dia dengan PD-nya dia katakan, emang udah skep? Belum. Tapi aku dapat bocoran A1. Itu benar-benar yang bisa dipercaya, sumber yang bisa dipercaya banget. Kemudian dia sampaikan, kita doa, kita minta sama Tuhan Yesus, dia katakan. Saya masih di seberang, bahkan saya sudah haji. Saya sudah haji. Kita doa, karena saya pengen jabatan itu. Saya ikut doa sama mereka, anak-anak. Dan ketika hari H dibacakan, itu betul-betul nama saya keluar menjadi Danjon Arahanutri 1 Kostrad. Saya teriak dan sebelah saya sampai kaget, lo bayar berapa? Dua istri gua, dia bilang. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan itu bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, jabatan-jabatan yang strategis yang selalu saya dapatkan hanya dengan doa. Bahkan pendidikan yang terakhir pun, karena untuk menjadi jenderal itu harus melalui Lemhanas, saya sampaikan sama dia, kayaknya aku nggak dapet nih Lemhanas. Kalau aku ngikutin, karena Lemhanas di dalam negeri waktu itu sudah berjalan, sudah mulai, sudah di pertengahan jalan. Kalau saya nunggu tahun depan, umur saya udah nggak dapet. Harus tahun ini, saya bilang. Dia sampaikan, percaya deh, ya, kamu pasti dapat. Kita doa, kita minta, nggak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Saya bilang amin, Dan itu betul-betul terjadi apa yang secara manusia nggak mungkin, ya. Karena pendidikan Lemhanas sudah berjalan, kok tiba-tiba ada sekolah untuk ke luar negeri, Lemhanas ke luar negeri. Saya ikut tes, ikut seleksi di situ, saya dapat di situ, ya. Saya lulus, bahkan terbaik di situ. Tapi yang saya nggak bisa terima ketika itu, kita udah doa kok, kayaknya aku nggak dapat lagi. Dia yakinkan saya, kita doa lagi, kita minta, nggak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Dan itu betul-betul orang yang sudah siap untuk berangkat ke Jepang ketika itu, padahal saya dapatnya pendidikan untuk ke Cina. Itu tiba-tiba orang yang sudah mau berangkat, siap berangkat, nggak bisa berangkat karena ada anak Tuhan yang mau disiapkan untuk sekolah di sana. Kalau kita lihat saudara, hidup saat ini dengan tantangan, dengan kerinduan ingin melayani, badai tetap ada. Persaingan, masalah, situasi. Tapi satu hal yang saya belajar ketika saya jadi orang Kristen sampai hari ini. Percaya bahwa ketika Tuhan pilih Bapak Ibu dan saya, bagaimana respon kita kepada Yesus? Gak gampang 24 tahun. Tapi satu firman Tuhan Kolose 2 ayat 6 katakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Komitmen Yesus itu yang prioritas.
Mau itu jabatan, mau itu pangkat, mau apapun. Selama komitmen kita hanya Yesus, hanya Yesus. Walaupun kita rindu, saya juga pengusaha sampai hari ini. Ada berapa proyek-proyek yang dibatalkan. Ada yang sudah depan mata, depan tangan. Tadi saya bersaksi dengan Pak Gembala. Bagaimana kami juga diproses, menghadapi hal-hal yang orang-orang juga alami. Tapi satu hal, kalau kita meresponi panggilan Yesus bagaimana kita diselamatkan, maka firman Tuhan katakan hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Apapun hasil doa harus tetap di dalam Yesus. Amen. Dan karena hasil doa tetap di dalam Yesus, lihat firman Tuhan katakan gimana supaya bisa tetap di dalam Yesus. Ayat 7 katakan hendaklah kamu berakar. Jadi kalau cuma sekedar kenal Yesus, kalau tahu kalau saya doa dapat mujizat, selesai. Suami saya dibentuk sebelum dia jadi orang Kristen, dibentuk dengan pengalaman-pengalaman di mana ketika berdoa tidak berhasil, ketika berdoa nggak dapat apa yang diinginkan. Tapi dia lihat bagaimana kami terus berteriak, berakar di dalam Dia. Dan bahkan ketika kita berakar, dibangun di atas Dia. Bapak Ibu tadi saya ceritakan juga tadi pagi, menjadi orang Kristen. Ketika saya mengambil keputusan saya nggak mau main-main. Saya cuma memang lulus SMP, nggak bisa kuliah di teologi. Tapi saya sekolah Alkitab private seminggu 2 kali. Guru saya bukan orang kaya. Orang biasa Bapak Ibu. Gak terkenal. Tapi mereka S3, S2. Ngajar saya dari tahun 97 sampai hari ini. Selasa, Kamis jam 7 pagi sampai jam 9. Kurang lebih udah 27 tahun saya belajar Alkitab sampai hari ini. Gak dapat ijazah, gak dapat gelar, gak dapat pujian. Gak ada foto bahwa saya lulus, gak ada. Sampai hari ini 27 tahun saya belajar. Tapi semakin kami berakar, kami dibangun di atas firman Allah. Firman itu hidup dan lihatlah, hendaklah kamu bertambah teguh. Ada badai tantangan waktu Pak Henry terima Yesus Bapak Ibu. Dan saat yang gak ada yang kebetulan, jabatannya copot, gak ada yang kebetulan. Teman-teman yang hilang, bahkan ada teman yang marah, yang Kristen bahkan bilang, Mbak kenapa harus sekarang, berapa tahun lagi toh suamimu pensiun, kenapa nggak nunggu pensiun? Saya cuma bilang begini, bagaimana mau nunggu pensiun, kalau suami saya dipanggil Tuhan besok, siapa yang mau jamin? Tapi hari ini saudara, semakin kami nggak dapat apa yang kami dapatkan, tapi iman kami semakin kuat, iman kami semakin teguh. Bahkan gak cuma itu lagi, firman Tuhan kata, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur dan puji Tuhan. Puji Tuhan, kami diproses dengan begitu banyak hal, ekonomi, jabatan, teman-teman, sahabat, bahkan mereka bilang katanya pendeta, katanya hamba Tuhan, lihat kan suamimu terima Yesus murtad, lihat kan dia murtad, lihat keluarga kamu hancur, kami habis, tadi kami diproses habis, saudara, tahun 2015. Tapi lihat Tuhan, ketika engkau mencintai Yesus dengan tulus, bahkan ketulusan itulah ketentuan. Ketika engkau mencintai Yesus dengan tulus, karena engkau mengerti dipanggil. Sebagai ayat terakhir, Mazmur 26 katakan demikian. Mazmur 26 firman Tuhan. Tolong dibantu ayat 1. Mazmur 26 ayat 21 Pak Henry boleh dibaca. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Oh, dia tahu tulus ini antara dia dengan Tuhan loh. Antara dia dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Jadi kalau dia bohong, dia tahu dia bohong. Tuhan tahu aku tulus, aku gak ragu-ragu, aku percaya dengan engkau. Dan orang yang tulus, apapun badai tantangan yang ayat 2 kata, ujilah aku. Daud tantang, gak perlu ditantang, masalah itu datang saudara. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku, kuncinya tulus. Ketika kita tulus, apapun ujian, apapun tantangan, apapun yang terjadi di tahun 2023, Bapak Ibu dan saya gak usah takut, yang penting kita tulus. Kenapa kita gak takut? Apakah kita manusia besi? Ayat 3 katakan, Mazmur 26, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Saya gak takut. Waktu Pak Henry bilang, Vip aku gak dapat, aku gak lulus, Vip aku begini. Saya bilang tinggal 3 hari, mana mungkin. Saya gak takut dengan waktu. Karena saya percaya ketika mata kita tertuju kepada Yesus, Yesus sanggup merubah apapun. Amin, 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 amin. Bahkan katakan, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Gak perlu guilty feeling. Iblis aja negur kita, kamu pengkhianat. Tapi ketika kita benar hidup benar, kudus, sekalipun harus masuk gua singa seperti Daniel, sekalipun harus masuk penjara seperti Yusuf, sekalipun Daud saudara menghadapi gejolak-gejolak yang luar biasa, ketika dia harus di Ziklag, dia harus hilang semuanya, tapi dia nggak takut. Karena apa?
Karena matanya tertuju kepada Yesus. Dan orang-orang yang tunduk, yang tertuju kepada Yesus. Lihat firman-Nya. Aku tidak duduk dengan penipu. Aku benci pergaulannya pun dijaga. Maka saudara lihat. Sambil mendengarkan ayat 7. Sambil mendengarkan nyanyian syukur. Dengan nyaring. Dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Dan pada tempat kediaman-Mu bersemayam. Orang-orang yang tulus. Dia akan tetap memuji dan menyembah Yesus. Dan dia akan tunduk dalam rumah Tuhan. Bangkit berdiri, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami bersyukur ya Bapa. Kami percaya. Kami orang yang tidak masuk dalam hitungan untuk percaya Yesus. Tapi buktinya kami dipilih. Apalagi jemaat di tempat ini, mereka VIP. Mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dari orang tua yang sudah kenal Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan punya rencana besar buat jemaat di tempat ini. Dan kami lihat, sekalipun dosa kami seperti merah kermiji, ancur-ancuran. Bahkan gak layak Tuhan. Tapi buktinya Engkau datang ke dunia, Engkau mati buat kami. Engkau layakkan kami, Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kami. Dan hari ini kami lihat jelas. Yesus yang kami sembah. Yang begitu mengasihi kami orang berdosa. Bahkan Allah punya rencana yang indah buat kami. Engkau selamatkan kami berdua untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Engkau selamatkan kami supaya setiap orang tahu, supaya orang melihat, mengerti, memahami. 2 Tawarik 20. Sebagaimana Tuhan katakan, supaya orang tahu bahwa tangan Tuhanlah yang melakukan ini. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan hidup kami. Hanya Yesus yang bisa membuka masa depan kami. Hanya Yesus yang bisa mengangkat, mempromosikan kami. Hari ini, ajar setiap kami tulus dengan Engkau. Ajar kami Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi tahun 2023, kami tidak takut. Mata kami hanya tertuju kepada-Mu. Mata kami yang tertuju. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Engkau yang berkata, dialah orang-orang yang menang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.